Shalom, Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan, seluruh jemaat GBI Pekayon, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua ada di dalam pemeliharaan, penjagaan, pertolongan, penyertaan Tuhan. Amin. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Subagio Arif. Beberapa kali kita berjumpa di GBI Pekayon secara offline. Namun sekarang berjumpa dengan saya kembali secara online Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hadirat Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Kemanapun kita berada, hadirat Tuhan ada. Dan di dalam ibadah online ini pun Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Amin. Nah, apa yang saya mau sampaikan pada hari ini Bapak Ibu Saudara? Pada hari ini saya akan membicarakan atau menyampaikan tentang untuk hidup berkenan harus menjaga hati. Untuk hidup berkenan harus menjaga hati Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan atau membahas tentang firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama. Mari kita tundukkan kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala perkenanan-Mu Tuhan untuk ibadah online ini boleh berlangsung dan kami boleh mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, taruhkan dalam hati, pikiran, perasaan kami, yaitu hati pikiran perasaan Kristus dan juga pengertian, pemahaman oleh Roh Kudus sehingga setiap firman yang ditabur, ditaruh di tanah subur atas setiap hati kami Tuhan, agar berakar, berbuah dan bertumbuh. Kami boleh mengerti oleh karena Roh Kudus memberi kami mengerti. Terima kasih banyak Bapa di sorga, berbicara atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, mari kita buka Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah seringkali membaca, Bapak Ibu Saudara seringkali sudah bahkan mendengar akan kebenaran firman Tuhan ini di mana hati kita harus dijaga. Ya, dengan segala kewaspadaan. Nah, saya teringat waktu ada acara retret begitu anak-anak muda. Bapak Ibu Saudara, di situ ada permainan, bagaimana permainan itu berkelompok-kelompok, yaitu permainan ini menjaga sebuah benda. Benda itu adalah tahu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kelompok-kelompok itu menjaga tahu masing-masing. Lalu kelompok-kelompok lain coba untuk menghancurkan tahu dari kelompok yang lain. Pemenangnya adalah yang bisa menjaga utuh tahu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan. Apa makna dari pembelajaran filosofi dari permainan tahu ini, menjaga tahu ini? Nah, tahu ini ibarat sebuah hati, Bapak Ibu Saudara. Hati yang perlu dijaga. Bapak Ibu Saudara tahu kan rentan ya untuk tergoncang ya, mudah hancur ya, kecolek juga hancur ya Bapak Ibu Saudara, gampang sekali sebuah tahu itu hancur Bapak Ibu Saudara. Nah, hati kita pun demikian. Kalau hati ini tidak dijaga Bapak Ibu Saudara, sama seperti tadi tahu, maka mudah sekali tergores, terluka, mudah sekali bahkan hancur. Bukan hancur hati di hadapan Tuhan, bukan, tetapi oleh karena tekanan, oleh karena intimidasi, oleh karena bullying, oleh karena mungkin fitnahan, oleh karena dihianatin ya Bapak Ibu Saudara, sehingga seseorang hatinya terluka. Nah, ini gambaran daripada sebuah hati Bapak Ibu Saudara. Saya tahu Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara pasti sudah tadi saya katakan seringkali membaca firman Tuhan ini, Amsal 4 ayat 23. Namun mari kita lihat lagi, kita belajar lagi pada hari ini, agar kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita mempersiapkan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita tidak mengerti ini Bapak Saudara, hati-hati. Kita jangan-jangan nanti kita bukan kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa-bisa tidak menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun kita ada di dalam pelayanan, walaupun kita ada di dalam, sepertinya kita ada di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi Bapak Saudara, kalau kita nggak sungguh-sungguh menjaga hati kita, jangan-jangan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Di dalam 1 Samuel ayat 16 ayat 7, mari kita buka lagi firman Tuhan Bapak Saudara. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, ternyata Tuhan melihat hati. Kalau manusia melihat rupa, kalau manusia melihat apa yang tampil di depan, apa yang kelihatan, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hatimu. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting sekali menjaga hati ini. Sangat penting Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita mengerti bahwa Tuhan melihat hati dan bukan melihat rupa. Bukan melihat paras kita, bukan melihat kecakapannya kita, oleh karena kebiasaan kita dan sebagainya. Bukan. Tapi segala sesuatu kita harus bermula dari dalam hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang di Tuhan, ada pepatah atau ada slogan atau peribahasa yang berkata, don't judge the book from the cover. Artinya jangan melihat sesuatu dari kemasannya, tetapi lihatlah isinya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, mungkin ada begitu bagus casingnya gitu ya, tapi dalamnya nggak bagus gitu Bapak Saudara. Nah, saya berharap biarlah kita kedapatan bagus di luar dan tentu bagus di dalam. Bagus di dalam dan juga bagus di luar. Jadi Bapak Ibu Saudara, casing, bentukan dan dalam harus sama. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, maka penting sekali untuk kita menjaga hati kita karena Tuhan melihat hati kita. Nah, bagaimana gambaran hati manusia itu sesungguhnya? Jadi kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat apa sih ada di dalam hati manusia ini. Gambarannya seperti apa sebenarnya hati manusia ini. Nah, saya mau kita belajar. Pertama, mari kita lihat di Lukas pasal 6 ayat 45. Lukas pasal 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya. Dari perbendaharanya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat ini menyatakan bahwa hati ini adalah perbendaharaan. Hati ini adalah tempat wadah di mana hal-hal yang baik ada dan hal-hal yang jahat juga ada, Bapak Ibu Saudara. Tergantung apakah seseorang itu banyak menyimpan hal-hal yang baik atau banyak menyimpan hal-hal yang buruk. Dan itu semua merupakan perbendaharaan. Artinya itu akan keluar dari perkataan, dari tindakan, tingkah laku, perbuatan. Itu semuanya ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau melakukan yang baik, tentu dia memiliki hal-hal yang baik di dalam hatinya. Kalau melakukan hal yang jahat, dia melakukan banyak hal-hal yang jahat di dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat lagi. Matius pasal 15 ayat 19 berkata apa? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya dari hati itu ada pemikiran. Jadi di sini dikatakan segala pikiran jahat. Jadi di hati ini Bapak Ibu Saudara, selain tadi menampung ada yang buruk, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang jahat Bapak Ibu Saudara. Maka hati ini merupakan tempat pusatnya pemikiran segala hal Bapak Ibu Saudara. Ya, pikiran jahat semua ada di dalam hati ini Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi hati ini bisa berpikir. Mari kita lihat lagi. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 22. Mari lihat lagi Bapak Ibu Saudara. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 22. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua itu, pikiran-pikiran demikian, itu ada di dalam hati. Jadi waktu seseorang mau melakukan sesuatu,
Itu semuanya bermula dari hati, Bapak Ibu Saudara. Pikiran itu ada di dalam hati. Ada di dalam batin lah kata orang begitu, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau secara umum begitu. Nah, namun hati inilah tempat wadah yang baik buruk. Dan disinilah tempat berpikir sebelum seseorang melakukan sesuatu. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mengerti ini, maka Bapak Ibu Saudara mulailah kalau mau melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, semuanya harus dipikirkan baik-baik. Bukan logika, bukan akal logika kita, tapi hati kita memikirkan segala sesuatu itu ternyata. Jadi sebelum melakukan apapun, mari kita berpikir terlebih dulu di dalam hati kita. Nah, disinilah letaknya. Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara yang kita harus mengerti. Ya, saya bagikan di sini 3 hal. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau perbuatan baik atau jahat itu timbul dari dalam hati, maka hati ini perlu ditata, hati ini perlu diatur, hati ini perlu dimurnikan, hati ini perlu dibersihkan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dari sejak penciptaan dunia ini diciptakan Adam dan Hawa, lalu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka manusia putus hubungan dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan sudah tidak ada pada manusia, sehingga manusia membawa akar dosa dari Adam dan Hawa. Jadi manusia yang sampai dengan hari ini dan yang akan datang terlahir dengan membawa benih dosa atau benih si jahat, Bapak Ibu Saudara. Benih yang jahat dari setiap manusia. Nah, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 27 ayat 1. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Alkitab mencatat, Daud berpikir dari hatinya. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, mari kita buka lagi Markus pasal 2 ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Siapa yang berkata ini? Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang berkata, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Jadi hati ini pusat berpikir, Bapak Ibu Saudara. Pusat bertindak. Nanti akal logika yang akan merancangkan apa yang akan dilakukan itu dengan apa, bagaimana, itu akal logika, Bapak Ibu Saudara. Tapi niatan, keinginan, kehendak seseorang untuk berbuat sesuatu itu dari hati. Dari hati. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, sekalipun kita melayani Tuhan, sekalipun kita kedapatan mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi Tuhan bilang, enyah engkau pembuat kejahatan, walaupun engkau bernubuat, walaupun engkau menumpangkan tangan orang sakit sembuh, walaupun engkau mengusir setan, dan banyak hal perkara ajaib yang kau lakukan kerjakan, tapi Tuhan berkata, enyah engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Karena engkau tidak melakukan apa yang Bapa kehendaki. Seseorang melakukan tindakannya, kalau bukan dari Bapa di sorga, Bapak Saudara, kita jahat di mata Tuhan. Kita tidak berkenan di hadapan Dia. Walaupun kelihatannya bagus, casingnya luar biasa, tapi kita menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita akan ditolak oleh Tuhan. Bapak Saudaraku sayang Tuhan, saya tahu Bapak Saudara tentu akan berpikir dari dalam hati. Apapun, ya, Bapak Saudara pasti akan sudah mulai mengerti sekarang. Hati dapat berpikir, hati tempat berpikir, pusat tindakan atas segala tindakan kita, Bapak Saudara. Tentu jika kita salah berpikir akan merusak seluruh tindakan kita. Jadi alih-alih akan membawa kita untuk diberkati, memiliki kehidupan kekal, kehidupan akhir, nanti kita akan diterima di surga. No. Bisa-bisa kita akan masuk neraka. Bisa-bisa kita akan binasa, Bapak Saudara. Kita akan masuk kepada kematian, kebinasaan. Bapak Ibu Saudaraku sayang oleh Tuhan.
Lalu bagaimana caranya menempatkan posisi hati kita yang sesungguhnya? Bagaimana kita menata hati kita? Bagaimana kita menjaga hati kita? Ini yang kita perlu pahamin hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara bisa melakukan apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan hari ini. Jika kau sudah mulai mengerti, oh ini toh, tindakanku ini toh, semuanya dari hati Bapak Ibu Saudara. Kalau hatimu bersih, tindakanmu bersih. Kalau hatimu kotor, tindakanmu kotor. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, syukur kepada Allah Bapa di sorga. Karena kalau kita tahu bahwa kita harus menjaga hati kita, maka kita harus lakukan untuk kita menjaga hati kita. Ada 3 hal yang Bapak Ibu Saudara harus ingat. Yang pertama, hati kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27 katakan begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh janji. Dia ngomong kepada Yehezkiel, akan diberikan hati yang baru, roh yang baru. Manusia perlu Roh Kudus. Manusia perlu Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Manusia perlu dibaharui hatinya. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunan Adam dan Hawa membawa akar dosa. Membawa yang buruk itu Bapak Ibu Saudara. Hati yang buruk, yang jahat itu ada kepada setiap manusia yang terlahir di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, hati manusia perlu diganti, dibaharui. Bagaimana seseorang dibaharui hatinya? Jika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dibaptis. Saya berbicara tentang baptis selap, di mana seseorang ditenggelamkan kehidupan manusia lamanya, lalu kehidupan baru, manusia barunya dibangkitkan. Saat itu saya percaya hati manusia dibaharui. Saya percaya saat itu manusia menerima Roh Allah, Roh Kudus. Maka pada saat itu setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dibaptis, meninggalkan manusia lamanya dan tercipta sebagai manusia baru, dia sudah beroleh hati yang baru dan roh yang baru. Bukan roh manusia lagi, roh kehidupan yang menyertai setiap manusia, tetapi ada Roh Kudus, ada Roh Allah. Sehingga kitab Galatia mencatat, seseorang yang sudah menerima Roh Kudus, dia akan bertentangan keinginan roh ini dengan keinginan daging. Dia akan bertentangan. Selalu di dalam hatinya terjadi peperangan rohani yang besar di dalam hati seseorang. Kenapa? Karena keinginan roh selalu bertentangan, berlawanan dengan keinginan daging. Jika Roh Kudus adalah pribadi Allah, maka Roh Kudus memiliki keinginan, kehendak, kemauan, memiliki perasaan. Dia adalah satu pribadi Allah sendiri. Sehingga waktu itu ada di dalam setiap hati orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka akan ada pergumulan batin di hidupnya senantiasa. Saya berharap Bapak Ibu Saudara akan memilih keinginan roh, bukan keinginan daging. Keinginan roh lah yang kau pilih. Lalu Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, 1 Korintus 3 ayat 16 mencatat, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 6:19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, Wahyu pasal 2 ayat 5 berkata gini, sebab itu ingatlah betapa dalam yang engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jika orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang dibaptis, lalu dia masih jatuh dalam dosa, masih ada kabar baik Bapak Saudara. Bertobatlah, berbaliklah dari jalan jahat, maka dia akan membaharui hatimu. Dia akan membalut hatimu, dia akan memulihkan hatimu. Bapak Saudara, jika kau berbalik kepada Tuhan, kau bertobat dari jalan-jalanmu yang jahat,
dari jalan-jalanmu yang sesat, segala pikiran-pikiran yang jahat, segala tindak tingkah laku yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika kau mau bertobat, maka Dia akan memulihkan hatimu. Dia akan memberikan hati yang baru. Luar biasa Tuhan. Tetapi saya peringatkan, Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi Kristen tomat. Tobat, kumat, tobat, kumat. Bapak Ibu Saudara pikir nanti minta ampun saja kepada Tuhan. Saya mau berkata, satu saat waktunya dipanggil Tuhan, kau tidak sempat bertobat. Neraka bagian. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, demikian harus diperhatikan hal ini Bapak Ibu Saudara. Nah, saya percaya yang kedua adalah hati adalah tempat bagi benih firman Tuhan. Jadi hati ini adalah benih, tempat adalah wadah untuk benih firman Tuhan ditaburkan Bapak Saudara. Matius pasal 13 ayat 23 berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini perumpamaan tentang penabur Bapak Ibu Saudara. Maka kalau Bapak Ibu Saudara baca tentang penabur ini, maka di situ ada bicara tentang tanah. Di mana tanah ini adalah hati setiap orang. Nah, ada benih. Nah, mana benih itu adalah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, kau tempatkan hatimu menjadi wadah firman Tuhan ditabur. Menjadi wadah untuk air kehidupan ditabur. Setiap manusia rohani, setiap orang yang sudah lahir baru, maka manusia rohnya harus dibaharui. Bagaimana? Baca firman. Bagaimana? Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara melakukan segala perbuatan baik. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Banyak hal yang Bapak Ibu Saudara lakukan sesuai dengan keinginan roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri akan terjadi di dalam hidupmu. Jika kau mengerti ini, engkau tidak pernah tinggalkan untuk baca firman. Jika kau mengerti ini, engkau tidak pernah tinggalkan untuk tetap berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bersekutu dengan saudara seiman. Tetap membantu, tetap mengerjakan yang baik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, mulailah melatih pikiran kita. Tadi saya katakan pikiran bukan logika, bukan. Pikiran yang dalam hati ini kita harus mulai latih. Apa yang kita rasa-rasa, apa yang kita dapat gitu, apa yang kita alamin gitu. Itu kita mesti responin. Kita mesti pikirkan ya Bapak Ibu Saudara yang baik tentunya. Nah, mari kita lihat bagaimana cara melatih pikiran kita, pikiran yang dalam hati kita. Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan gini. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mulai melatih. Kalau kita mendapat tekanan, kita mendapat caci maki, aniaya, kita mendapat pengkhianatan, kita mendapat hal-hal yang buruk, hal yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara mulai pikirkan yang baik, mulai pikirkan yang sedap didengar, yang manis. Jangan caci maki, balas caci maki. Jangan jadi marah, jangan jadi kecewa, jangan jadi mau balas dendam. Waduh, di situ Bapak Ibu Saudara akan timbul segala perbuatan jahat. Saya percaya waktu Bapak Ibu Saudara mengerti ini dan kau mulai melatih apa yang dalam hatimu berpikir, mulai latih, mulai lawan. Kalau kita nggak bisa membalas, sakit, kecewa, tersinggung dengan perkataan seseorang, dengan tindakan seseorang, kita nggak bisa balas. Kenapa? Karena dia pimpinan, karena dia mungkin orang tua, mungkin dia sanak saudara yang lebih tua dan sebagainya, orang yang dituakan. Kita nggak bisa balas, kita cuma bisa ngedumel, kita bisa cuma marah-marah, kita maki-maki dia dari belakang. Bapak Saudara dengar baik-baik, engkau tidak akan terima hal yang baik. Jangan-jangan
engkau masuk neraka. Ini hal yang serius, Bapak Ibu Saudara. Tetapi waktu kau mengerti ini, engkau mulai melatih. Enggak, aku mesti memikirkan yang baik. Betapa Tuhan lebih baik daripada hal-hal yang itu. Masih banyak hal-hal yang lebih berguna yang kita pikir dalam hati kita. Tidak perlu kita abaikan. Anggaplah dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Anggaplah dia orang yang harus didoakan untuk bertobat. Anggaplah itu merupakan sebuah ujian untuk kesabaran Bapak Ibu Saudara mungkin. Anggaplah apa yang dialamin oleh Bapak Ibu Saudara itu untuk melatihmu untuk lebih kuat di dalam Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Minta pertolongan dan andalkan Tuhan. Siapa tahu Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi Tuhan menolong. Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang tahu. Tapi saya percaya, waktu kau ada di dalam kebenaran, kita ada di dalam kebenaran, siapa yang dapat lawan kita Bapak Ibu Saudara? Dia Allah yang tidak akan tinggal diam jika anaknya mengalami aniaya. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, apa dampak langsung jika tidak menjaga hati? Ada beberapa hal saya tuliskan di sini Bapak Ibu Saudara. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kalau hatimu gak beres, hatimu gak cepat diberesin, gak dimurnikan, gak segera minta dibalut oleh Tuhan, minta hati yang baru, dipulihkan, dibaharui oleh Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Maka kitab ini akan mencatat, kepedihan hati mematahkan semangat. Engkau jadi orang yang mudah nyerah. Engkau akan menjadi orang yang patah semangat. Gak semangat hidup ini. Mau mati aja lah. Udahlah, mau mati aja. Wah, udah macem-macem. Dan nanti iblis ambil kesempatan. Iblis ambil keuntungan. Tahu-tahu Bapak Ibu Saudara bunuh diri. Tahu-tahu Bapak Ibu Saudara melakukan hal yang buruk, hal yang jahat. Itu yang mau diambil oleh si iblis. Dia akan mencuri damai sejahteramu. Dia akan mengambil kasih Tuhan daripadamu. Dia akan mengambil kasihmu kepada sesama. Karena pikiran dalam hatimu tidak dibereskan. Karena hatimu ada di dalam kepedihan, dalam kesusahan, dalam kesesakan Bapak Ibu Saudara. Mari, hati yang gembira akan membuat muka berseri-seri. Bapak Ibu Saudara, kau akan jadi awet muda jika hatimu beres. Engkau jadi awet muda. Kau bisa memandang dunia ini bagaimana seperti Tuhan memandang menciptakan dunia ini. Sekalipun keadaanmu tidak baik. Engkau dapat melihat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Lebih besar daripada apa yang kau alamin sesungguhnya. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, Amsal 17 ayat 22 berkata apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang punya masalah dalam hatinya, semangatnya patah. Gak ada harapan, udah gak ada. Mana Tuhan, mana mujizat, mana sudah doa, sudah menara doa. Kenapa kejadian begini? Sudah memuji menyembah Tuhan, sudah baca Alkitab, sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa terjadi begini? Kenapa masih PHK? Kenapa bangkrut? Kenapa begini? Dan bagaimana? Kenapa? Dikhianatin orang, ditipu orang dan segalanya. Akhirnya segala hal yang buruk yang dipikirkan. Bapak Ibu Saudaraku, jangan rasa-rasa itu. Banyak orang terjebak di dalam hal pemikiran tentang jangan-jangan kira-kira Allah kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa yang baik. Dia adalah Allah yang pasti. Dia Allah yang bukan mungkin tidak pasti. Rancangan atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, ya dan amin. Bukan ece-ece. Rancangannya membawa damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan dia fix, pasti, mantap punya, bukan sembarangan. Maka itu Bapak Saudara, mulai pikirkan. Ya, jangan berasumsi, jangan berpraduga, jangan bersangka. No, jangan mungkin, kira-kira nanti begini. No, jangan pikir.
dia begini sih, dia begitu, oh nanti begini, no. Stop Bapak Ibu Saudara. Fokuslah pada Tuhan, pada rancangan Tuhan, pada rencana Tuhan, janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan sudah pernah lakukan kepada seluruh hamba-hambanya, baik nabi-nabi, rasul-rasul, kepada raja-raja yang berkenan kepadanya. Zaman dulu, sekarang tidak berubah Bapak Saudara. Sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih Tuhan tak berubah. Tetap sama. Maka daripada itu Bapak Saudara, saya berharap Bapak Saudara mengerti akan hal ini. Bagaimana pentingnya menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Agar mukamu berseri-seri, jadi awet muda tentunya. Tetap sehat, tetap semangat, optimis, bergairah menjalani hidup ini. Dan pikiran hatimu tidak berkecamuk yang buruk, yang jahat. Tapi pikiran hatimu adalah berkecamuk hal-hal yang baik. Hal-hal yang memuliakan Tuhan. Hal-hal yang adil, yang manis, yang sedap didengar. Segala hal-hal yang memuliakan Bapa di sorga terjadi di dalam hatimu. Dan itu akan keluar di dalam perkataan dan tingkah laku. Amin Bapak Ibu Saudara. Maukah engkau pada hari ini berdoa bersama-sama dengan saya? Jika ada mungkin hatimu yang tidak baik, mujizat masih ada sampai sekarang Bapak Ibu Saudara. Masih ada waktu untuk berbalik dari jalan yang jahat. Masih ada waktu untuk bertobat. Minta hatimu dibaharui supaya hatimu menjadi tanah yang subur, menjadi tempat di mana benih firman Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah. Orang bisa menikmati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kehidupan Bapak Ibu Saudara menjadi kehidupan yang penuh keceriaan. Masa depan yang penuh harapan terbentang kepada anak, cucu, kepada keluarga besarmu Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah merancangkan yang baik atas hidupmu. Maka daripada itu, jagalah hatimu. Karena dari situ akan terpancar kehidupan. Orang dapat menikmati semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Hamba sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Agar setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di media online YouTube ini. Siapapun dia pada saat kapanpun mendengar, menyaksikan dari khotbah pemberitaan firman Tuhan ini. Supaya mereka mengalami Tuhan. Mereka memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan melawat mereka. Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan. Mari kau taruh tangan di dadamu. Di mana ada hatimu di situ. Saya percaya kuasa Tuhan tidak berubah. Saat ini, saat online ini dinyatakan. Saat online ini ditonton oleh Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Roh Kudus sedang bekerja. Mari kau taruh tanganmu di hatimu. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dalam hati. Taruh hati, di mana hati ada Tuhan. Tuhan, ini adalah perlambang hati setiap anak-anak-Mu. Taruh tangan yang diurapi. Urapi Tuhan. Engkau memulihkan dari setiap umat-Mu. Pulihkan Tuhan, pulihkan. Baharui dengan hati yang baru. Gantikan Tuhan. Ampuni segala dosa. Ampuni dosa-dosa. Ampuni segala kesalahan. Ampuni segala yang tidak baik, yang tidak benar. Ampuni Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa. Meminta ampun kepada Tuhan. Meminta ampun kepada Tuhan. Dan kau berkata, ampuni aku Tuhan. Kau berkata, taruhkan tanganmu di dadamu, di hatimu. Taruhkan tanganmu yang diurapi Tuhan. Urapi Tuhan. Mari Tuhan jamah mereka. Taruh Tuhan. Jamah mereka. Taruhkan hatimu pada hati mereka Tuhan. Taruhkan rohmu Tuhan. Menyala-nyala di dalam hati mereka. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang berbeban berat Tuhan jamah. Berikan kelegaan Tuhan, kelegaan. Taruhkan dalam hati anak-anak-Mu Tuhan, hati Kristus. Taruhkan dalam hati anak-anak-Mu Tuhan, Roh Kudus. Terus menyala-nyala di dalam hati anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu, Engkau tidak pernah tinggalkan. Roh Kudus sekali ada, dia tetap ada di
di dalam setiap orang percaya. Hamba percaya akan ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan.